Selamat datang di ibadah di gereja kita. Bapak Ibu, untuk hikmahnya ibadah kita, kalau Bapak Ibu masih memegang amplop persembahan, silahkan dimasukkan di kotak persembahan yang ada di belakang kalau yang di bawah, atau di depan kalau yang di atas. Waktu Bapak Ibu memasukkan, mari kita menyimak penekanan warta jemaat untuk minggu ini. BPK Penabur Jakarta membuka penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2023-2024 mulai 20 Agustus 2022. Dapatkan 6 benefits sebagai berikut. Early Bird, Sibling Existing atau Sibling Bersamaan, Alumni Reward, Siswa Berprestasi, Bundling Package TK dan SD. Khusus untuk GKI Membership dapatkan cashback Rp1.000.000. Syarat dan ketentuan berlaku. Daftarkan segera putra-putri Anda di BPK Penabur Jakarta melalui website psb.bpkpenaburjakarta.or.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami melalui nomor WhatsApp 0878 20 200031. Saudara-saudara, anggota dan jemaat Gereja Kristen Indonesia yang dikasihi oleh Tuhan. Salah satu sikap iman yang paling mendasar ketika kita merayakan hari ulang tahun, seperti yang saat ini kita rayakan bersama ulang tahun Sinode Gereja Kristen Indonesia yang ke-34, adalah ketika kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan atas seluruh penyertaan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita sebagai gereja. Bahkan perjalanan ini bukan hanya 34 tahun, tetapi jauh sebelumnya ketika diawali dari Tionghoa Kitau Kauhwe yang sudah dimulai di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur sejak awal abad ke-20. Kita juga rasanya tidak akan pernah dapat melupakan pengalaman yang kita alami pada saat ini. Kurang lebih 2 tahun kita bersama-sama sebagai gereja, bersama dengan seluruh masyarakat Indonesia dan bahkan masyarakat dunia, mencoba untuk menghadapi dan melewati pandemi COVID-19. Bahkan juga kita semua harus banyak belajar tentang perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita sebagai masyarakat. Perubahan teknologi yang begitu rupa, tetapi juga perubahan-perubahan di tengah masalah dan masyarakat ekonomi, di tengah persoalan sosial, bahkan di tengah-tengah persoalan-persoalan budaya dan politik. Sungguh kita harus terus-menerus belajar untuk melihat bagaimana penyertaan Tuhan berjalan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, salah satu yang selama beberapa tahun ini kita lewati dan kita banyak bicarakan adalah ketika kita bersama-sama ada di tengah-tengah persoalan dan perubahan teknologi yang begitu rupa. Perubahan teknologi ini membuat kita harus banyak belajar tentang bagaimana kita hidup menggereja, bagaimana kita hidup bersekutu, bahkan bagaimana kita mencoba untuk membangun relasi kita dengan Tuhan. Di dalam konteks kita sebagai Gereja Kristen Indonesia, kita mencoba untuk memahami keadaan kita, perubahan yang ada di sekitar kita, dengan bagaimana kita mencoba untuk menerjemahkan nilai-nilai kerajaan Allah
yang di dalam visi misi Gereja Kristen Indonesia kita terjemahkan dalam dua nilai utama, yaitu perdamaian dan keadilan. Perubahan yang ada di sekitar kita dan berbagai macam tantangan yang ada di sekitar kita harus berjumpa dengan sangat kuat dengan nilai perdamaian dan keadilan, dan kita harus menerjemahkannya melalui aksi-aksi yang nyata di tengah-tengah kehidupan gereja. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua tahu dan harus membiasakan diri dengan istilah menggereja. Di dalam istilah menggereja, kita mencoba untuk memahami bahwa kehidupan gereja tidak pernah pasif, tidak pernah statis. Kehidupan menjadi gereja adalah sebuah semangat dinamis yang harus terus-menerus kita lakukan dengan sungguh-sungguh, berjumpa dengan konteks dan perubahan, tetapi juga terus-menerus menerjemahkan bagaimana nilai-nilai kerajaan Allah itu diwujudkan di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, karena itu di tengah-tengah rasa syukur ini, di dalam ibadah-ibadah, di dalam setiap kegiatan-kegiatan, bahkan doa-doa kita semua mencoba untuk mengungkapkan rasa syukur atas penyertaan Tuhan, tetapi juga berharap akan pertolongan Tuhan di dalam waktu yang akan datang. Ada hal yang barangkali penting untuk kita sama-sama ingat, bahwa ini semua tidak boleh menjadi sekedar aktivitas atau bahkan menjadi aktivisme tanpa makna. Kita mungkin ingat cerita Maria dan Marta yang terkenal itu. Maria dan Marta ada di dalam ketegangan ketika mereka mencoba untuk menerjemahkan apakah mereka hanya ada di tengah-tengah aktivitas dan kesibukan belaka, atau ada di dalam sebuah kesungguhan untuk mendengarkan kehendak Kristus terlebih dahulu, kehendak Allah di dalam kehidupan mereka yang baru kemudian diterjemahkan dalam aktivitas mereka. Rasanya kisah di dalam Injil Lukas, Maria dan Marta yang terkenal ini dapat memberikan kepada kita juga semangat bahwa kehidupan menggereja kita pada saat ini bukanlah sebuah aktivisme, tetapi sebuah kesungguhan sikap untuk mendengarkan Allah. Karena itu merayakan HUT GKI yang ke-34 ini rasanya menjadi baik ketika kita tempatkan sebagai sebuah evaluasi, tetapi juga kesungguhan untuk menemukan resolusi-resolusi yang baru tentang bagaimana kita mewujudkan aksi dan kehendak Allah setelah kita dengan sungguh-sungguh juga terus-menerus mendengarkan Allah, memahami kehendak Allah. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rasanya tidak berlebihan jikalau kami mencoba untuk mengajak kita di tengah-tengah HUT ke-34 Gereja Kristen Indonesia, kita juga dengan sungguh-sungguh memperhatikan pengajaran-pengajaran yang kita siapkan dan kita sampaikan di tengah-tengah kehidupan menggereja. Bagaimana gambaran Allah, gambaran tentang gereja terbangun bersama-sama di dalam kesungguhan kita untuk memahami konteks dan perubahan-perubahan yang ada di sekitar kita, sehingga kita tidak menjadi gereja yang statis dan pasif, tetapi menjadi gereja yang dinamis, yang terus-menerus mau memperbarui diri, yang terus-menerus mau belajar mendengar dan melakukan apa yang baik dan benar menurut kehendak Allah. Pada akhirnya mungkin kita semua akan berjalan terus pada tahun yang saat ini ada, pada tahun 2023 yang akan datang, bahkan sampai nanti tahun 2024 ketika kita juga akan memasuki masa pemilihan umum kembali, di mana kita bersama-sama dengan seluruh masyarakat Indonesia menjadi bagian di dalam kita mempersiapkan dan memilih pemimpin baru bagi bangsa ini. Sangat penting bagi kita untuk menjadi gereja yang bukan hanya terlibat, tetapi mempunyai pandangan-pandangan dan kontribusi yang sangat kuat di tengah-tengah situasi dan kehidupan politik. Kontribusi di mana kita kembali memperjuangkan perdamaian dan keadilan, mencoba mendorong nilai-nilai kerajaan Allah itu untuk hadir di tengah-tengah kehidupan kita sebagai sebuah bangsa. Pada akhirnya, kita semua bersyukur kepada Tuhan, tetapi juga terus berdoa kepada Tuhan. Biarlah segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Bapak Ibu dan saudara terkasih, tentu Bapak Ibu dan saudara-saudara melihat ada yang berbeda dari tampilan kita di ibadah kita hari ini. Ya, karena memang minggu ini adalah minggu terakhir dari bulan musik di tahun 2022. Bulan musik ini merupakan bulan pembinaan kepada para prokantor muda dan pemusik-pemusik pemula yang didampingi para senior. Tepuk tangan dulu untuk prokantor dan pemusik muda kita. Dan untuk membentuk para pemusik dan prokantor yang muda ini, tentu ada para kakak-kakak pembina yang selama ini membina mereka di bawah bimbingan dari Ketua Komisi Musik Gerejawi kita, Bu Susi. Kepada Bu Susi, kami silakan untuk memberikan apresiasi kepada kakak-kakak pembina. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini sampailah kita di penghujung bulan musik 2022. Seperti kata-kata dalam lagu yang nadanya terpampang di dekorasi di depan, hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Kita sungguh bersyukur anak-anak muda yang ada di hadapan Bapak Ibu sekalian, mereka menanggapi kesempatan yang Tuhan berikan untuk mereka melayani baik sebagai pemusik yang di depan dan juga sebagai prokantor. Mereka adalah sebagian besar dari para peserta yang mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Komuger. Terselenggaranya bulan musik ini tidak terlepas dari kerjasama yang luar biasa dari berbagai pihak. Izinkanlah kami sebagai Komuger mengucapkan terima kasih kami yang sebesar-besarnya, baik kepada majelis jemaat, kepada berbagai tim yang ada di gereja ini, kepada perorangan-perorangan, dan masih banyak lagi yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dalam kesempatan ini kami juga ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi kami kepada kakak-kakak pembina yang bersama tim Komuger sudah mendampingi dan melatih adik-adik ini semuanya sejak bulan Juni, bulan Juli, dan dituntaskan di bulan Agustus ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita semua dan biar kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Kami ingin memanggil kakak-kakak pembina ke depan untuk memberikan sedikit kenang-kenangan dari bulan musik tahun ini. Untuk itu kami minta kesediaan Majelis Pendamping Komuger, Bapak Mayor, untuk bersiap memberikan kenang-kenangan, dan saya akan panggilkan kakak-kakak pembina. Pembina Prokantor, Jessica Siagian dan Kristi Vania Grace. Kepada Jessica kami persilakan maju ke depan. Sayang sekali Kak CV, Kristi Vania tidak bisa hadir. Pembina pemusik Laras Listiani, Benjamin Siagian, dan Kalandra Prahita Putri. Kepada Pak Mayor silahkan memberikan kenang-kenangannya. Terima kasih Pak Mayor. Demikianlah Bapak Ibu dan saudara sekalian, bulan musik 2022 berakhir pada ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Berbahagialah kita hari ini. Hari ini adalah hari bahagia. Tuhan Allah kita memanggil dan mengumpulkan kita untuk kembali beribadah kepadanya. Maka dari itu, kita yang berkumpul di gedung gereja maupun yang berkumpul di tempat masing-masing, berdirilah, mari kita berbahagia. Berbahagialah orang
Saudara-saudaraku, kebaktian kita pada saat ini terjadi oleh pertolongan Tuhan pencipta langit dan bumi. Kasih dan damai Kristus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Ya, ini adalah hari yang membahagiakan. Karena ada karya Tuhan yang bisa kita rayakan dan hayati bersama sebagai Gereja Kristen Indonesia sepanjang 34 tahun ini. Sungguh alangkah baik dan indahnya perjalanan bersama kita ini, yang dengan rukun turut menyatakan kasih Allah bagi dunia. Alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang naik di atas kepala, meleleh ke janggut, dan yang meleleh turun ke janggut harum dan gelap jubahnya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti embun yang turun dari gunung Hermon ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan selamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sungguh betapa baik dan indahnya hidup bersama dengan rukun. Perbedaan memang selalu ada, tetapi bisa menjadi harmoni yang sedap didengar. Apakah itu telah terjadi di tengah kita? Di sepanjang sejarah 34 tahun penyatuan gereja kita, GKI tercinta ini? Mari kita renungkan dalam doa. Ya Allah, Sang Sumber Cinta, melalui kehidupan anak-Mu Yesus Kristus, Engkau meninggalkan teladan bagi kami untuk membina kehidupan yang rukun di bumi. Akan tetapi, oleh karena dosa, kami tidak jarang menciderai kehidupan bersama dengan meninggikan dan mengutamakan diri sendiri sambil merendahkan dan menyingkirkan sesama. Kami enggan berjalan bersama, karena dengan berjalan sendiri, kami merasa lebih bebas berkehendak dan bertindak, dan tidak terhambat oleh keberadaan orang lain. Ampunilah kami, ya Tuhan.
Ya Kristus, Sang Kepala Gereja, melalui karya Roh Kudus yang mempersatukan, Engkau memanggil kami sebagai gereja untuk saling mengasihi di antara kami sebagai sesama, dan juga bersama dengan seluruh ciptaan Tuhan. Akan tetapi oleh karena dosa, kami tidak jarang mengabaikan misi kerajaan Allah ini. Kami yang Engkau panggil untuk berbela rasa, malah enggan menerima dan merangkul yang berbeda, aneh dan tersisih. Karena kami anggap mereka bisa mencemari kekudusan hidup bergereja. Kami yang juga Engkau panggil untuk merawat bumi dan segala ciptaan-Mu, tidak jarang malah menganggap bumi dan isinya hanya urusan bisnis dan usaha belaka. Bukan bagian dari kehidupan kami sebagai manusia, bahkan tidak menjadikan isu dan aksi penyelamatan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab gereja. Ampunilah kami ya Tuhan. Pulihkanlah kami ya Bapa, satukanlah kami di dalam Kristus. Kiranya Roh Kudus membimbing kami untuk terus belajar berjalan bersama sebagai gereja dalam mengerjakan misi kerajaan Allah bagi dunia. Amin. Saudara-saudaraku, kita yang telah sadar dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita diberi anugerah pengampunan dan juga anugerah untuk hidup di dalam persatuan. Dalam Yohanes 17 ayat 22-23 Tuhan Yesus berfirman, "Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan beserta saudara. Damai Tuhan beserta saudara juga. Roh Yesus Kristus kita satu tetap, dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap, mendoakan semua jadi satu kelak, biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan erat, kita jalan bersama bergandengan erat, menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat, biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa.
Bapa surgawi pemberi kurnia, puji Roh pemersatu dalam kasih Bapa. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Mari saudara-saudaraku, kita memohon pertolongan Roh Kudus untuk kita bisa menerima pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah yang mempersatukan kami dalam berbagai keadaan. Termasuk pada saat ini kami bersyukur bahwa dalam kebaktian ini Tuhan juga menyediakan makanan yang hidup dalam hidup kami. Firman Tuhan sendiri. Kami percaya Roh Kudus mula yang memimpin kami, baik kami yang menyiapkan dan akan menyampaikan maupun kami yang membaca, merenungkan dan menggumulinya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, pada hari ini bacaan kita dari Alkitab kita diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas 14, ayat yang pertama, dilanjutkan dengan ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-14. Lukas 14 ayat 1 dilanjutkan dengan ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-14. Demikian bunyinya. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia. Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang menerima, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Selamat hari Minggu para survivors, penyintas kehidupan. Selamat hari Minggu. Teduh sekali ya orang-orang GKI ini ya. Sungguh luar biasa. Tetapi kita yang teduh-teduh ini sudah mengalami kehidupan yang luar biasa. Hidup yang katanya berat sampai hari-hari ini. Tapi kita masih bisa bangun. Bahkan ada yang datang ke gereja, ada yang ada di depan
gawainya di depan televisinya masing-masing untuk bisa ikut kebaktian bersama pada hari ini. Dan saya melihat saudara-saudara di depan saya ini ada orang-orang yang begitu tangguh, sabar, teguh menghadapi persoalan-persoalan hidup ini. Dan itu adalah saudara-saudara. Saya bersyukur bisa bersama dengan saudara-saudara di sini, apalagi ada yang begitu tangguhnya sampai-sampai mengalokasikan, mengambil waktu, mengambil energinya untuk siap-siap, rapi-rapi dan pakai pakaian daerah. Ya, siapa yang pakai pakaian daerah hari ini? Daerah mana? Yang kolintang, daerah mana? Daerah Bali. Bali sebelah mana ya? Cipinang Bali. Bali Cipinang, Cipinang Bali, begitu ya. Mungkin begitu, mungkin gak setuju, udah capek-capek loh ini ya. Lihatlah itu ya. Tadi kayaknya ada yang sampai sakit kepala karena mahkotanya mungkin terlalu berat gitu ya. Apalagi gurunya ada di sini. Nah, aduh, agak gimana gitu ya. Nah, kita yang pakai pakaian daerah ini mungkin kita merasa, wah ini hari yang spesial, betul. Ada yang ulang tahun. Yang ulang tahun siapa? Bapak Ibu Saudara? Bali, apa tadi? GKI. Ya, kita ini yang sedang berulang tahun. Dan mungkin untuk acara ulang tahun ini ada juga yang mempersiapkan untuk ngeles kalau ditanya. Kan ini udah dikasih tahu ya berapa minggu supaya kita ini diajak menggunakan pakaian daerah, pakaian nasional. Dan hari ini ada yang kayaknya bajunya biasa-biasa aja. Ada yang tadi ditanya, loh kan udah janjian kita. Gimana Jeng? Gitu ya kalau yang Jawa ya. Kalau Jawanya agak Sunda, gimana Jeng? Gitu ya. Itu ditanya, kok pakai bajunya biasa aja? Kita kan udah janjian pakai baju daerah. Mungkin ada yang menjawab, loh ini baju daerah saya. Di daerah saya bajunya gini. Batik aja, kemeja aja, baju gaun yang biasa aja gitu ya. Ini di daerah saya seperti ini. Dan ya itu bisa kita katakan apa saja. Karena kita adalah orang-orang yang selamat bisa bertahan sampai hari ini. Sampai hari yang spesial ini, GKI ulang tahun, dan juga ada bulan musik yang mencapai puncaknya. Kalau benar ini puncaknya, apakah minggu depan turun lagi? Ya semoga enggak ya, karena sudah ada yang begitu mau berlelah-lelah untuk menyiapkan banyak hal. Dekorasinya ini ya, membuat mungkin ada yang merasa agak lapar melihat nampan-nampan ini. Mungkin tahu bahwa pemuda-pemuda kita ada yang lagi jualan, mungkin udah tadi mikir habis ini mau makan di situ, mungkin gitu ya. Dan juga ada yang menyiapkan macam-macam, termasuk dengan setting tempat yang berubah-ubah ini ya, tidak sama dengan minggu lalu. Ini juga satu hal yang lumayan berat untuk dilakukan. Bahkan kita bisa lihat ada yang sudah latihan capek-capek nyanyi 3 bulan. 3 bulan bener ya? Luar biasa ya, 3 bulan nyanyi terus itu gimana? Sekolahnya masih bagus, nilainya masih bagus ya? Masih sehat mentalnya, sebaiknya demikian. Dan mereka ini, para pro kantor yang baru ini kita lihat, buat saya mereka bukan pro kantor. Mereka sekantor. Ada banyak banget Bapak Ibu Saudara, ada banyak sekali. 1, 2, 3, kita bisa perkalian 1, 2, 3 kali 1, 2, 3, jadi ada 9, plus gitu ya. Dan ada juga teman-teman kita yang berlatih musik, dengan begitu rupa sudah capek-capek dan yang dilakukan adalah, kalau buat saya main gitar sedikit, waktu saya coba nimbrung dengan teman-teman yang bermain musik saat ini, aransemennya luar biasa. Betul tidak Bapak Ibu Saudara? Asik ya? Sampai tadi ada yang waktu mau nyanyinya tuh sambil mikir, nyanyi atau goyang, kelihatan ya, dari ada yang cuma jarinya gini-gini aja gitu ya. Terus ada juga yang mikir sampai akhirnya nggak ikut nyanyi, mikirin musiknya, gimana musik ini dibuat. Karena orang-orang yang membuat musik ini juga kelihatannya cukup berlelah-lelah gitu ya. Ada banyak hal yang harus di-setem. Misalnya ada Kak Marcel di sini dan juga ada Kak Dava, capek ya main gitar, main bass ya. Kukunya ada yang patah. Oh, bagus lah kalau gitu ya. Dan karena gitar dan bass ini pakai senar, nadanya bisa naik turun, perlu disetem. Ada penalaan bahasa Indonesianya ya, tuning bahasa Inggrisnya. Kalau gitar dan bass ini katanya kalau di cara nyetemnya, cara memastikan nadanya adalah dengan memutar bagian yang menggulung senar. Nggak usah banyak-banyak banget, kadang-kadang sedikit. Bisa maju arah jarum jam atau sebaliknya.
Tapi yang menarik hari ini juga ada alat musik yang nyetemnya agak susah. Yang di sebelah kiri saya, di sebelah kanan Bapak Ibu, kalau bisa dilihat, ada yang namanya kolintang. Para pemain kolintang di sini yang sudah berguru cukup lama, ada berapa banyak bilahnya? Langsung stres ditanya gitu, gurunya juga ada di sini gitu. Aduh, kok belum hafal juga ya jumlah bilahnya berapa. Bisa kok pakai perkalian yang tadi ya, panjang kali lebar gitu dapat mungkin ya. Tapi yang menarik cara menyetem, cara tuning benda yang terbuat dari kayu ini bagaimana Bapak Ibu? Ada yang tahu? Diserut. Tahu diserut ya, kayak bikin es, dihabiskan itu, diambili sedikit-sedikit kayunya. Kalau kebanyakan serutannya jadinya bagaimana? Nggak pas. Apakah bisa diputar seperti gitar dan bass? Jadi apa yang bisa diputar? Waktu. Semoga bisa diandu gitu ya, yang tadi yang sudah dilakukan. Dan itulah yang terjadi ketika kita berkumpul dengan banyak orang, ketika kita berkumpul dengan banyak kepala, kita harus nyetem orang. Harus menyesuaikan diri orang-orang dan macam-macam keinginan. Para penyanyi pro kantor kita ini banyak, ada banyak kepala, banyak keinginan. Para pemusik kita juga pasti demikian. Dan itu semua harus disetem baik-baik, ditala supaya harmonis, enak didengar. Dan itu yang kita lakukan setiap hari untuk bisa survive. Kita nyetem, ngetun dengan yang namanya keadaan. GKI, gereja kesayangan kita ini juga adalah survivor. GKI bisa survive karena tukang belajar, karena tukang jalan-jalan. Apa-apa dipelajari, apa-apa dijalani. Lihat kanan kiri, gereja sana gimana ya, oh situ juga, wah seperti apa. Dan itu dijalani dan juga dipelajari. GKI sudah jalan-jalan. Meskipun tadi ada yang bilang, gimana sih GKI ini bisa jalan-jalan? GKI ini kan gereja, berat. Siapa yang bakal mengangkut gereja sebesar ini Bapak Ibu Saudara? Maintenance-nya aja mahal. Oh, nggak boleh dipakai ya jadi bahan pembicaraan ya. Ada bendahara gereja gitu ya. Begitu, ada banyak kebutuhan dan kita mau memanggulnya bersama. GKI itu sudah jalan segitu beratnya tapi masih mau jalan. Jalan-jalan bareng dengan perbedaan dan jalan-jalan bareng bersama dengan perubahan. Kita tahu GKI yang sudah nyetem dengan perubahan, dengan perbedaan ini adalah GKI yang dulunya gereja orang-orang Tionghoa. Nah, saya lihat di sini sudah sangat berbeda ya. Karena memang GKI ini ketika tumbuh pertama kali sebagai gerejanya orang-orang Tionghoa, di dalamnya sudah ada banyak perbedaan. Masing-masing sudah punya cara pandangnya sendiri. Ada yang mau ikut pandangan orang-orang di Tiongkok, karena ada pengaruh dari sana, terus juga ada yang melihat harusnya kita jadi orang-orang yang lebih terbuka, lebih internasional, Eropa begitu ya. Dan ada juga yang malah memilih untuk jadi Indonesia. GKI adalah Gereja Kristen Indonesia. Tapi ternyata di Indonesia sendiri banyak sekali isinya. Sukunya banyak, latar belakangnya meriah. Seperti warna pakaian kita pada saat ini, termasuk juga orang-orang yang nekat pakai baju daerah, pas ditanya daerah mana juga ragu-ragu. Tapi kalau bisa dilihat GKI ini memang akhirnya bisa menjadi Gereja Kristen Indonesia. Tapi kalau di GKI Cipinang Indah, saya ngerasa agak lain gitu ya. Ini adalah Gereja Kristen Inang Amang. Iya bukan sih? Yang nggak tahu tanya sebelahnya. Kalau sebelahnya nggak tahu tanya depan belakangnya gitu ya. Saya juga tadi baru dikasih tahu, begitulah. Dan GKI ini tumbuh dari berbagai macam perbedaan. Ada 3 sinode wilayahnya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kita yang mana Bapak Ibu Saudara? Jawa Barat, oke berarti masih tahu ya. Masih orang GKI. Dan kita semua kita tahu bahwa 3 sinode wilayah ini punya gaya dan sejarah pertumbuhan yang berbeda-beda. Tetapi nekat, orang-orang muda pada saat itu nekat supaya GKI bisa jadi bersatu. Dan jadilah sinode tempat kita bernaung sekarang ini, yang hari ulang tahunnya kita rayakan. Ada banyak perbedaan, tetapi GKI survive. Karena mau belajar dari perbedaan. Mau menjadikan perbedaan itu sebagai hal yang integral, nyambung dengan dirinya. Dan menjadikan itu juga kekuatan untuk pertumbuhannya.
Dan GKI juga sudah jalan-jalan bareng dengan yang namanya perubahan. Yang paling kena buat saya paling tidak soal pandemi ini. Pandemi ini sudah mengubah banyak hal di dunia ini. Cara hidup kita, cara belajar kita, cara kita kontak dengan orang lain. Dan GKI pun mengalami hal yang sama. GKI sudah berupaya paling tidak ya melanjutkan pelayanannya, maju terus gitu ya, dengan belajar menyikapi perubahan ini. Paling tidak kita di Cipinang Indah belajar yang namanya digital ministry. Ada orang-orang yang ngotot belajar gitu ya, mencari hal-hal yang digital-digitalan itu, maupun yang benar-benar ministry. Ministry ini adalah mau dikatakan penginjilan, pekabaran Injil, bisa demikian. Dan kita belajar Bapak Ibu Saudara untuk membangun persekutuan kita. Bisa itu dalam bentuk ibadah atau kumpul-kumpul bersama biasa begitu, lewat macam-macam hal, termasuk teknologi virtual. Zoom-zooman, siapa yang rajin? YouTube-YouTubean, dan itu menghabiskan banyak sekali paket data kita. Tapi tidak hanya itu Bapak Ibu Saudara, bahkan kita tidak cuma bikin siaran langsung seperti sekarang ini, supaya saudara-saudara setiap kita yang ada di rumah di tempat lain, bisa tetap ikut kebaktian. Tidak cukup sampai di situ. Kita juga menyediakan pelayanan buat sahabat-sahabat kita, saudara-saudari kita yang gak cukup, gak bakal kenyang dikasih yang namanya digital-digital itu. Kalau perut butuh makan ya harus dikasih makan, gak bisa dikirimi paket data. Ketika tubuh ini butuh kesehatan, gak bisa cuma dikirimin salam dari WA, gak cukup, harus ada obat, harus ada makanan yang dikirimkan. Dan itu Bapak Ibu Saudara, saya curigai sebagai cara kita menjalani yang namanya sebuah prinsip dari Yesus. Jadi teman yang baik. Prinsip ini, prinsip jadi teman yang baik ini paling tidak bisa kita lihat kalau kita sedang, pertama adalah diajak jalan. Nah, mungkin ada yang berpikir habis ini mau jalan-jalan, boleh ya kita lihat kebiasaan kita. Kalau kita diajak jalan-jalan, Bapak Ibu Saudara, diajak makan, ditraktir, dibayarin gitu ya. Kalau kita ditunjukkan sebuah menu makan dan minum, seperti ini kertas liturgi, tapi bayangkan ini sebuah kertas menu, apa yang biasanya Bapak Ibu lihat duluan? Kertasnya? Ya iya, masa lihat yang ngasih di belakangnya. Kertasnya. Lalu apa di bagian kertas itu yang kita lihat, kita perhatikan? Harga gitu ya, agak malu-malu, mungkin lapar gitu ya, mungkin memang mau makan dan di sini harganya. Iya, mungkin sebagian dari kita melihat harganya dan kita lihat harganya yang mana? Harga yang paling, kalau kita ditraktir ya, harga yang paling baik, terima kasih, saya terima laporannya. Ya, harga yang paling mahal, wah mumpung ditraktir, wah enak banget nih lagi dibayarin. Tapi ketika kita mau menjalani prinsip dari Yesus ini, kalau kita diajak jalan, diajak makan, dibayarin, kita cari harga yang paling murah. Oh nggak terima ya? Kok dibayarin? Masih belum terima, bahkan mungkin ada yang berpikir, saya cari yang bisa refill. Bayar 1 dapat 10, nggak usah pesan makan ya, pesan minum aja gitu ya, minum lagi dan dapat banyak. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kenapa sekalipun ada yang memilih kalau diajakin makan mau cari yang paling mahal, tapi kenapa ada di antara kita yang cari yang paling murah? Karena kita adalah teman yang baik. Teman yang baik itu tidak mau merepoti temannya dan dompetnya. Karena kita sudah senang sekali, sudah senang bahwa kita sudah diajak jalan-jalan, sudah diajak makan, sudah diajak ini dan itu. Dan dia sudah repot-repot untuk itu. Dan rasa gembira itu, rasa senang itu sudah jauh lebih daripada cukup. Kalau diajak jalan. Nah kalau kita menjadi orang-orang yang ngajak jalan, bagaimana? Kalau kitalah yang jadi, yang ngajak jalan-jalan, yang ngajak makan, kita yang traktir, kita yang bayarin. Kalau lihat menu gimana? Deg-degan? Kayak nerima undian ya.
Ya, semoga kita jadi teman-teman yang baik juga ketika kita mengajak orang lain untuk makan bersama. Kita tidak mau teman kita itu harus capek-capek keluarin dompetnya. Kita mau bahwa momen kebersamaan itu dinikmati ya bersama-sama. Dengan sukacita, dengan kegembiraan. Bukan dengan beban pikiran. Keluarin dompet terus ngitung. 1, 2, 3, 5 hari lagi masih akhir bulan begitu dan seterusnya. Bahkan ketika kita menjadi teman-teman yang baik, kita menjadi teman yang baik untuk orang-orang yang sering dicap bukan teman yang baik. Karena katanya teman yang kurang baik atau tidak baik ini males ogah banget bayarin balik. Kita tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara, saya percaya. Karena kita adalah teman yang baik. Teman yang baik tidak perlu dibaikin balik. Setuju? Tekor. Memang kebaikan itu membutuhkan pengorbanan Bapak Ibu Saudara. Tetapi itu berarti bahwa teman yang baik itu butuh untuk terus bisa belajar. Membutuhkan pengetahuan, membutuhkan pengalaman. Supaya yang baik itu besok bisa jadi lebih baik, lebih tepat, lebih pas. Dan teman yang baik itu membutuhkan teman untuk bisa jadi teman satu perjalanan, satu perjuangan yang ya bolehlah ya ada berantem-berantemnya seperti suami dan istri, seperti kakak dan adik, seperti teman satu pekerjaan. Memang ada bedanya dan bisa berantem-berantem tetapi tetap berani untuk jalan bareng. Dan teman seperjalanan kita itu bisa tadi ada yang di rumah, di tempat kerja, bahkan juga di gereja. Nah, karena kebetulan kita saat ini sedang ada di gereja, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat orang-orang di kanan kiri. Yang kelihatan aja ya, yang nggak kelihatan nggak usah dilihat. Nah, sudah lihat masing-masing ya, sudah ditemukan. Pilih mana yang paling enak mau diajak ngomong. Dan kita bisa katakan ini. Terima kasih sudah mau terus belajar berjalan bersamaku. Saya agak kasihan dengan satu penatua di samping saya ya, sendirian. Tapi marilah kita mengingat kata-kata ini Bapak Ibu Saudara, terima kasih sudah mau terus berjalan bersamaku. Tuhan Yesus jalan bersama dengan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu yang terkasih. Izinkan kami dari Kolintang Lentera akan membawakan satu pujian yang berjudul Serahkanlah. Kiranya pujian ini dapat memberkati kita sekalian. Apakah kau payah mencari-cari? Dan apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala dukamu pada kaki Yesus, serahkanlah. Oh, serahkanlah, serahkan pada Yesus.
Tak pernah dia janji, selalu kan panas. Dan tak pernah dia janji selalu ada hujan. Oh, tapi dia berjanji memberi kekuatan. Bila taufan ganas melandamu, Serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih dirimu. Serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Bersama-sama jemaat, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Pada kaki Yesus serahkanlah. Mari kita bangkit berdiri. Sebagai umat di tengah sejarah orang percaya, mari kita mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan konfesi GKI 2014. Dalam persekutuan kasih yang akrab, serta anugerah penciptaan, pemeliharaan, penyelamatan, dan pembaruan oleh Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami sebagai Gereja Kristen Indonesia hidup dan berkarya di tengah kekayaan dan kepelbagaian warisan sejarah, budaya, dan lingkungan alam Indonesia. Kami percaya kepada Allah yang dipanggil Bapa oleh Yesus Kristus, yang di dalam kasih dan kuasa-Nya menciptakan alam dan mengelola dengan baik lingkungan alam seperti pemilik taman, yang merawat dan menjaga anak-anaknya seperti ibu atau bapa, yang mengundang dan memanggil untuk peran serta dalam pekerjaan-pekerjaannya yang baik. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang dikandung oleh Roh Kudus dan dilahirkan dari rahim perawan Maria, yang diutus untuk menegakkan kerajaan Allah bagi seluruh ciptaan, yang mengampuni orang berdosa serta memanggilnya bertobat, mengasihi sesama tanpa diskriminasi, menegakkan keadilan dan perdamaian tanpa kekerasan, memberkati setiap pribadi, keluarga dan anak-anak, memberdayakan orang miskin, memulihkan orang sakit, membebaskan orang tertindas, menjadi sahabat bagi orang yang diasingkan, yang menyelamatkan dunia dengan menempuh jalan penderitaan hingga mati di kayu salib. Dan pada hari yang ketiga dibangkitkan dari kematian, agar kami bebas dari kuasa dosa dan maut, menyatakan kasih yang melenyapkan ketakutan dan melampaui kejahatan, serta beroleh kebangkitan dan hidup yang abadi, yang naik ke surga
agar kami memberitakan Injil-Nya kepada segala makhluk. Kami percaya kepada Roh Kudus, sumber kehidupan yang menolong kami untuk mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan untuk menghidupi firman Allah, sumber karunia yang menghimpun kami sebagai satu gereja yang kudus, am dan rasuli, sumber kekuatan yang melibatkan kami dalam misi kerajaan Allah. Kemuliaan bagi Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudara kita naikkan doa syafaat kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah kami, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih Tuhan selama-lamanya, hari ini bahkan juga hari esok dan seterusnya. Kami bersyukur bahwa penyertaan Tuhan itu juga hadir di tengah-tengah kami dalam rupa gereja. Gereja Kristen Indonesia yang saat ini berulang tahun yang ke-34. Ada banyak sejarah, ada banyak peristiwa yang kami jalani sebagai satu gereja di berbagai tempat dalam berbagai pergumulan. Dan itu membuat kami bersyukur karena ternyata bukan kekuatan kami sendiri, bukan kemauan kami sendiri sehingga gereja ini bisa bertahan sampai sekarang. Kami hanya bisa menjadi anak-anak Tuhan yang terus belajar untuk bisa berjalan bersama dengan kekuatan bersama-sama, lebih lagi bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk hari ulang tahun ini, untuk perayaan yang boleh kami lakukan. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk bulan musik yang boleh Tuhan temani hingga hari ini, dengan adanya teman-teman baru kami yang ikut melayani di dalam kebaktian-kebaktian kami. Anak-anak muda ini ya Tuhan yang telah Tuhan berikan talenta, Tuhan tanamkan kemampuan, Tuhan latih juga dalam hari-harinya. Sudah mau menyerahkan diri bergabung untuk bisa menjadi pelayan musik dan juga prokantor. Kami percaya apa yang menjadi persembahan mereka ini boleh Tuhan juga terima dengan baik, seperti kami juga boleh turut bergembira dengan hadirnya kawan-kawan baru kami ini. Terima kasih Tuhan untuk itu. Terima kasih juga untuk pergumulan setiap hari kami, sekalipun kami katakan ini hal-hal yang berat, ini pengalaman yang tidak mengenakan, tetapi ketika kami melihat ada kasih Tuhan kemarin, hari-hari yang dulu, dan boleh kami rasakan hari-hari ini juga, kami tahu kekuatan kami memang bukan karena kami sendiri, tetapi karena ada Tuhan. Pergumulan kami boleh tetap ada, tetapi kami punya kekuatan dari Tuhan, supaya kami bisa menjalani menghadapi setiap tantangan itu. Karena itulah kami mengingat ada saudara-saudari kami yang bergumul dengan pemulihan kesehatannya. Kami percaya ini bukan pergumulan yang sendirian, ini bukan kesakitan yang diterima sendiri, tetapi karena ada Tuhan, ada juga kami yang boleh menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan. Kasih dari Tuhan itu boleh menjadi kekuatan yang tidak ada habis-habisnya. Boleh membuahkan kesabaran, keteguhan dalam hati pikiran kami dalam setiap hari yang bisa kami jalani. Kalaupun kami juga bergumul dengan pemulihan finansial, juga relasional dengan keluarga, dengan banyak orang. Saat ini kami berdoa pula ya Tuhan, kami percaya Tuhan yang boleh mengaruniakan usia kepada sebuah organisasi gereja ini juga boleh memberikan kami kekuatan sehingga apa yang kami hadapi itu bisa kami hadapi dengan baik. Pemulihan boleh terjadi di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah pekerjaan dan usaha kami. Dan itu karena kami melakukannya bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kalaupun ada banyak hal yang juga terbatas saat ini, kami harus berpikir lebih keras, berpikir lebih cerdas, melakukan hal-hal yang disebut dengan terobosan itu. Kami percaya segala kreativitas, segala kekuatan pikiran, perasaan itu boleh terwujud karena ada Tuhan saja. Karena ada Tuhan yang boleh memunculkan rasa ingin tahu kami, ketahanan kami untuk terus belajar. Karena di situ juga ternyata kami menemukan Tuhan yang tidak pernah pergi dari kami, Tuhan yang selalu ada menemani kami. Kalaupun hari ini juga ada pergumulan-pergumulan lain ya Tuhan yang rasanya enggan untuk kami ceritakan kepada orang lain, mungkin karena beratnya, mungkin karena pengaruhnya, mungkin karena kami sendiri malu. Hari ini ya Tuhan di hadapan-Mu, bersama juga dengan rekan-rekan saudara-saudari kami, kanan, kiri, depan, belakang kami mau berdoa ya Tuhan, berikanlah kami jalan keluar, berikanlah kami terang itu, sehingga kami boleh punya kesempatan untuk melihat cinta kasih Tuhan
menguatkan kami, bahkan kami pun ada waktunya menjadi kekuatan bagi yang lain. Terima kasih untuk setiap hal itu ya Tuhan, kami mau serahkan kekuatan dan kesehatan kami, segala usaha kami, cita-cita kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan doa-doa kami ini ya Tuhan, di dalam tangan anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami dan yang juga sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan yang telah menyatukan kita. Mazmur 97 ayat 11 sampai 12 menyatakan, terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Kan rasa syukur kita dalam persembahan kita, baik dengan menyerahkan ke dalam kotak persembahan di gereja, maupun dengan mentransfer ke rekening gereja kita. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan atas segala berkat yang indah yang Tuhan berikan kepada kami, di mana kami menikmati bulan musik yang berjalan sangat baik dan indah,
serta perayaan 34 tahun penyatuan gereja kami GKI tercinta ini ya Bapa. Kami juga bersyukur atas kasih dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami memberikan persembahan yang bersumber dari kebaikan-Mu ya Tuhan. Kiranya persembahan kami menjadi saluran berkat-Mu melalui pelayanan kami dan membesarkan nama-Mu ya Bapa di dunia ini. Kami memohon agar siapapun yang mengelola persembahan kami berada dalam kuasa perlindungan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Langkah satukan, hati rendahkan. Mari kita menjadi gereja yang terus memperjuangkan kasih Allah dengan mau belajar berjalan bersama di dalam komitmen untuk terus berderap satu. Saudara-saudaraku, umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Tuhan dalam seluruh hidup saudara. Kami hendak menjadi saksi Tuhan dalam seluruh hidup kami. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Mari bersama kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Amin.
kita saat teduh sejenak. Ibadah kita telah selesai. Terima kasih atas pelayanan Penetua Priyotomo, dan kiranya kita semua terberkati dengan firman yang disampaikan. Selamat hari Minggu dan berbahagialah. Apakah kau payah mencari-cari, dan apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala dukamu pada kaki Yesus, serahkanlah. Oh, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkan pada Yesus, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Apakah kau payah mencari-cari, Dan tak ada janji, selalu ada hujan. oh, tapi Dia berjanji memberi kekuatan Bila taufan ganas melandamu, oh, serahkanlah pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Oh, serahkan pada Yesus, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Semuanya sama-sama. Serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkan pada Yesus, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti